Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab sudah berlalu. Bulan Rajab itu merupakan pintu dari kebaikan. Karena setelah Rajab ada beberapa bulan yang ibadah dalam bulan tersebut melakukan amal ibadah merupakan suatu akan mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintunya Rajab. Setelah Rajab masuk Sya'ban. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Sudah hari ke-6 hari ini tanpa terasa. Sya'ban adalah merupakan syahrus sholawat, bulan salawat. Karena menurut Imam Syihabuddin Al-Qastalani, dia menyatakan bahwa Sya'ban itu adalah syahrus sholawat, bulan salawat. Karena ayat tentang salawat surah Al-Ahzab ayat 56 turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyaklah membaca salawat kepada Nabi agar kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Baru yang kedua, Syahrul Quran, bulan dianjurkan untuk memulai memperbanyak membaca Al-Quran. Adalah seorang ulama yang bernama Umar bin Qis. Diceritakan bahwa apabila masuk bulan Sya'ban, dia menutup usahanya, menutup kiosnya. Wa tafarraga li qira'atil Qur'an, dan dia persiapkan dirinya untuk membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban. Dia tutup tokonya, dia tutup usahanya. Berarti dia menutup tokonya itu selama 2 bulan. Dimulai Sya'ban, Ramadan, selesai Syawal, acara silaturahmi, berkunjung, maka dia buka kembali toko. Habis itu Ramadan bulan yang sangat mulia. Selesai Ramadan, masuk Zulqa'dah. Zulqa'dah salah satu bulan huru, bulan yang sangat dihormati. Kemudian Zulhijjah dan Muharram. Ini semua adalah bulan-bulan yang mulia, bulan yang sangat dianjurkan banyak-banyak melakukan ibadah di dalamnya. Sedangkan pintu untuk memasukinya adalah Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama terdahulu, mereka sudah ada di dalam hati mereka sukacita menyambut Ramadan ini 6 bulan sebelum menjelang Ramadan. Selama 6 bulan menjelang Ramadan, hati mereka sudah ada gembira, sudah ada senang. Perasaan senang untuk menyambut bulan suci Ramadan sudah ada. Berarti mereka memang mempersiapkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu menjelang masuknya bulan yang memang digiatkan untuk beribadah, mereka sudah ada rasa gembiranya, rasa sukacitanya selama 6 bulan menjelang datangnya bulan Ramadan. Kemudian sebagai sesuatu yang biasa kita lakukan,
kalau sudah menjelang mendekati bulan Ramadan, kira-kira sampai nanti pertengahan Sya'ban, yang biasa kita lakukan adalah ziarah. Kalau jauh tempat yang mau dia ziarahi, ya terpaksa pulang. Kalau dekat, nggak malah pulang, karena tempat pemakaman orang yang kita cintai, orang tua atau istri atau kerabat dekat dengan rumah kita. Rasulullah SAW ketika berziarah di makam orang tuanya, beliau menangis. Lalu sahabat yang ada di sekitarnya bertanya, kenapa Anda menangis? Maka Rasul menerangkan, aku sedih. Ketika aku mohon izin kepada Allah untuk memohon ampunkan dosa kedua orang tuaku, Allah melarang. Dan ketika aku minta izin untuk ziarah ke makamnya, Allah izinkan. Dalam riwayat lain menyatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah SAW dibangunkan Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menjadi Rasul, Allah bangunkan dia, ayah dan ibu Rasulullah, di hadapan Rasul. Keduanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Setelah itu meninggal kembali. Dan Rasul mengatakan selamatnya tentunya untuk kita semua. Fazurul qubur, maka ziarahlah kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada mati. Jadi menjelang Ramadan adalah suatu momen yang sangat pas. Ramadan kita mau beribadah. Bagaimana supaya ibadahnya bisa khusyuk, bisa serius? Tentu dengan banyak mengingat mati. Nah, bagaimana supaya ingat dengan mati? Pergi ke kuburan. Di sana sudah banyak orang-orang yang sudah mendahului kita terbaring di dalam kuburan yang sangat gelap, yang sangat sempit. Supaya menggugah hati kita, memotivasi kita untuk banyak-banyak ibadah, khususnya pada bulan Ramadan nanti. Nah, di dalam ziarah kubur ini perlu diperhatikan ada adabnya. Sebagaimana kita masuk ke rumah orang punya adab, pakai adab dan tata krama, begitu juga masuk ke pemakaman ada adabnya. Yang pertama tentunya berwudu. Karena kita mau membaca ayat-ayat Al-Quran, mau mendoakan almarhum almarhumah, tentunya berwudu. Lalu memakai pakaian yang menutup aurat. Yang kedua mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal qubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam selamat sejahtera kepada kalian penghuni kubur, dan kamu insya Allah akan menyusulmu ke mana. Dan salam kita itu dijawab mereka. Apa buktinya? Suara orang yang sudah meninggal itu ketika mereka bersuara, suara orang meninggal itu tak terdengar oleh manusia, tapi didengar oleh makhluk Allah, hewan, ayam, kucing, dan lain sebagainya. Dia mendengar salam kita dan menjawab salam kita, cuma tidak kedengaran kita. Sebab kalau kita bisa
tanah kubur. Pulang kita ke rumah karena ketakutan. Jadi ucapkan salam. Lalu sebagian ada yang mengatakan buka sendal. Kalau memang tempatnya tidak berbahaya, tidak ada kaca, tidak ada duri. Lalu kemudian tidak menduduki kuburan, karena yang sering duduk dia di atas kuburan, menduduki kuburan orang lain untuk membaca ayat Al-Quran dan mendoakan orang yang mau dituju. Duduk di atas kuburan tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la yajlisa abdun ala jamratin fatahriqa thiyabahu hatta takhlusa ila jildihi khairun lahu min ayajlisa ala qabr. Sesungguhnya seseorang duduk di atas bara api lalu membakar pakaiannya sehingga menembus ke kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Maka oleh karena itu kalau sempit tempatnya berdiri saja, tidak boleh duduk. Andai kata tidak ada ruang kita untuk melangkah, karena nampak kayu sudah kuburan, di pintu kuburan itu saja, gak usah pernah masuk. Kita doakan, Allah akan menyampaikannya dan tak salah alamat. Lalu yang berikutnya adalah mengucapkan perkataan yang baik. Jangan sampai keluar dari mulut kita perkataan yang tidak baik. Misalnya setelah kita membaca ayat Al-Quran, berdoa, lalu di sebelah kuburan yang orang tua kita misalnya ada kuburan penjahat, kuburan maling. Lalu kita bilang sama orang-orang yang ikut kita, kamu tahu ini kuburan siapa? Ini kuburan maling. Masa dia hidup bersama masyarakat, begitu dia meninggal, alhamdulillah tenang, kenapa masyarakat, tentera masyarakat, nggak boleh. Kayaknya perkataan yang tidak baik. Lalu berikutnya adalah tidak melangkahi kuburan, sebagaimana yang saya bilang tadi. Kalau andainya kuburan terlalu rapat, tidak usah maksa masuk ke dalam, cukup di luar saja. Di situ baca ayat Al-Quran, baca Qul Huwallah, dan lain baca doa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga di bulan Sya'ban ini, bulan yang mulia ini, kita sudah mulai melakukan berbagai macam ibadah dan dilanjutkan dengan Ramadan yang mulia tentunya. Kita ingin bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul